Selamat datang di pelajaran Matematika kelas 11 IPA Peminatan. Baik, untuk pertemuan pertama ini, adapun yang akan kita pelajari, sebelumnya kalian lihat dulu kompetensi yang harus kalian capai diantaranya yaitu sebagai berikut. Nih ya, ada kompetensi inti di bidang pengetahuan dan ada kompetensi inti di bidang keterampilannya. Pada intinya, kalian diharapkan dapat menjelaskan penyelesaian trigonometri dan menentukan persamaan trigonometri. Keterampilannya, kalian diharapkan dapat modelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, nah inilah bab pertama kita yaitu tentang trigonometri. Nah, tentunya pada saat kalian kelas 10 sudah pernah mengenal yang namanya trigonometri. Di antaranya ada sin, cos, dan tangen. Kalau di kelas 10 itu biasanya nilai perbandingannya. Nah, untuk di kelas 11 ini ada 4 macam sub materi trigonometri yang bakal kita pelajari. Di antaranya persamaan trigonometri, identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut, identitas trigonometri sudut rangkap, dan identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan belajar dulu tentang persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri itu? Ayo kita lihat. Oke, persamaan trigonometri itu adalah sebagai berikut. Oke, nah ini ya pengertian persamaan trigonometri. Nah, lihat di sini. Diskusikan pertanyaan berikut beberapa contoh persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan 1/2. Nah, apakah persamaan trigonometri tersebut memuat variabel? Kalian perhatikan di sini. Adakah variabel di sini? Iya, ada. Di mana variabelnya itu? Variabelnya yaitu X itu, ya kan? Variabelnya ini. Ya, ini variabel. Kemudian kalau ini mana variabelnya? Ini. Ya. Ini variabelnya mana? B. Ya. Berarti dia punya variabel. Oke. Nah, sekarang apakah persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada dalam bentuk trigonometri? Jawabannya adalah iya. Dia akan selalu. Jadi dapat kesimpulan, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya termuat dalam bentuk trigonometri. Ingat ya, kalau kita kembali lagi sini tadi, yang namanya persamaan itu punya variabel. Oke, next. Nah, yang berikutnya adalah penyelesaian persamaan trigonometri. Bagaimana kita menyelesaikan persamaannya? Itu. Nah, lihat di sini. Yang kita pelajari adalah sin, cos, tan. Bagaimana menyelesaikan persamaan untuk sinus? Sinus dulu ya, baru yang lainnya. Oke, untuk sinus X sama dengan sin A. Nah, kalau kalian perhatikan tadi, di awal tadi kan ada sin X sama dengan 1/2. Nah, artinya 1/2 itu nanti berapa sinusnya? Berapa besar sudutnya? Gitu. Sudut dalam satuan derajat dan ada sudut dalam satuan radian. Nah, kalau dalam satuan derajat, sin X sama dengan sin A derajat. A ini bisa saja bentuknya alfa dan sebagainya. Itu ya. Nah, ada dua rumus di sini. Yang pertama yaitu X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat atau satu lingkaran penuh. Nah, kalau ketemu dengan bentuk yang seperti ini, maka sinnya hilangkan. Itu ya. Hilangkan menjadi X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K itu apa? K itu adalah bilangan bulat. Berapapun bisa. Biasanya mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, kemudian berikutnya atau X sama dengan 180, ini bentuk derajat ya, dikurang A alfa, ditambah K kali 360 derajat. K-nya tetap sama, bilangan bulat. Nah, untuk A adalah berapa derajat besarannya di sini nanti. Oke, berarti ada dua macam.
Nah, kalau sudah dalam satuan radian, sebenarnya sama saja. Ini dengan ini sama. Ini sama ya. Yang ini dengan yang di atas itu sama saja. Nggak ada beda. Cuman bedanya kalau ini pakai besar sudut, kalau ini pakai bentuk pi. Atau bentuk dalam bentuk radian. Ya, bentuk radian. Oke. Bentuk radian itu apa? Bentuknya ya pi. Nah, pi di sini nilainya berapa? Untuk pi. Ya, nilai pi itu adalah nilai agak susah menulis di sini. Ya. Nilainya adalah 180 derajat. Ya. 180 derajat untuk nilai dari pi itu. Oh, berarti kalau 2 pi itu artinya 360. Kalikan saja dengan 2. Oke. Berikutnya, contoh soal. Oke, contoh soalnya tentukan penyelesaian sin X sama dengan sin minus 30 derajat untuk, perhatikan di sini, X kurang dari sama dengan 360 derajat, X lebih dari sama dengan 0 derajat. Artinya, antara 0 sampai 360 derajat. Nah, itulah sudutnya nanti, atau alfa. Atau, kalau tadi A derajat. Itu maksudnya dibacanya dari tengah di sini. Jangan baca di sini, ya. Oke, kita lanjut. Oke, jawabannya gini. Nah, kamu perhatikan di sini. Sin X sama dengan sin min 30 derajat, itu kan sama dengan bentuk rumus yang tadi. Nah, berhubung dia menggunakan bentuk besar sudut, maka menggunakan bentuk X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sekarang lihat di sini. Oh, berarti dia bentuknya sudah sama dengan rumus. Artinya, sinusnya dihilangkan. Oke, kalau hilangkan berarti ini X dong. Ini kan variabelnya. Nah, kemudian A-nya berapa di sini? A-nya adalah, ini kan A. Ini A ya. I min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Atau, yang berikutnya adalah 180 derajat ya. Dikurang. Karena A-nya minus, berarti di dalam kurung nih. Minus 30 derajat ditambah K dikali 30 derajat. Nah, kalau lihat di sini yang ini nanti jadi apa? Jadi plus nanti ya. Oke, untuk yang pertama tidak ada perubahan sama sekali. Untuk yang berikutnya 180 berarti ditambah 30 menjadi 210 derajat. Nah, apakah ini penyelesaiannya? Belum. Yang ditanyakan penyelesaiannya. Ini masih dalam bentuk apa? Bentuk persamaannya. Oke. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Kita lanjut. Nah, kamu perhatikan tadi, untuk besar sudut min 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K tadi apa? Oh, K tadi kita perhatikan adalah bilangan bulat. Iya kan? Oh, K itu bisa saja 0, bisa saja 1, bisa saja 2, berapapun itu. Terserah. Bolehkah minus? Boleh. K itu bilangan bulat, boleh juga minus 1, 0, dan seterusnya, boleh. Biasanya kita mulai dari 0, bilangan bulat 0. Nah, ketika dia K sama dengan 0, permisalkan, maka 0 kali 360 kan dimasukkan jadi 0. Ini kan habis 0 berarti. Berarti sisanya adalah min 30 derajat. Nah, kalau K sama dengan 1 kemudian, maka min 30 derajat ditambah 1, 360 derajat. Berarti 330 derajat. Bolehkah kalau dia lebih dari 1? Boleh, tidak masalah. Misalnya K-nya lagi berapa? 2 misalnya. Kalau 2, boleh. Nah, kalau dia 2, misalnya
Misalnya K-nya kita masukkan adalah sama dengan 2. Kalau sama dengan 2, berarti dia kan menjadi min 30 derajat ditambah 2 kali 30 berapa? 720 derajat. Oke. Oh, berarti untuk nilai X-nya itu 720 dikurang 30. Gitu aja. Berarti berapa nih? 690. Gitu ya. Oke, 690 derajat itu melampaui lebih dari 360 derajat kan? Oh, berarti K sama dengan 2 itu tidak perlu disubstitusikan. Jadi cukup sampai 1 saja gitu. Paham? Paham. Nah, kemudian selanjutnya kamu perhatikan kembali yang untuk X sama dengan 210 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, sama saja seperti tadi. Ketika K-nya sama dengan 0, maka 0 kali 360 kan 0. Berarti sisanya adalah 210 derajat. Nah, kalau dia K1, berarti kan hasilnya 470 derajat. Melebihi dari 360 derajat. Nah, kalau melebihi, berarti kita ambil saja yang memenuhi. Yang ditanyakan dari 0 sampai 36 derajat. Itu apa saja nilai besar sudutnya. Yang masuk mana? Oh, ini kan diantaranya. Kemudian, oh ini kan diantaranya. Sedangkan min 30 derajat itu bukan, karena tidak diantara ini. Kemudian ini bukan, karena tidak diantaranya. Begitu. Atau misalnya, yang ini 0, ya 0 derajat itu kurang dari X kurang dari misalnya ini 180, bukan 180 derajat. Misalnya sampai dengan 270. Misalnya sampai dengan 270 ya, ini 2, ini 270 derajat. Kalau 270 derajat berarti yang untuk 330-nya tidak dimasukkan. Kalau seandainya untuk 0 sampai 270. Oke? Jelas? Oke. Jadi himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin minus, tadi minus ya, ini minus 30 derajat adalah 210 derajat dan 330 derajat. Begitu. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas kita lanjut. Oke, penyelesaian persamaan yang cos sekarang. Kalau cos itu sama, ada 2 seperti sin, cuman bedanya dia hanya ditanda. Kalau pada sinus tadi itu kan ada pengurangan dari 180 derajat. Kalau di kosinus itu hanya tandanya saja. Lihat di sini, ada plus minus. Berarti ada yang plus, ini yang plus, dan ini yang minus. Gitu. Ini dalam bentuk derajat, ini dalam bentuk P-nya, sama saja. Oke, kita lanjut. Oke, contoh. Tentukan penyelesaian persamaan cos 2x sama dengan cos 120 derajat untuk 0 derajat sampai 360 derajat. Bagaimana bacanya tadi? Oke, kita baca ulang ya. X kurang dari sama dengan 360 derajat. X lebih dari sama dengan 0 derajat. Bagaimana menyelesaikannya? Kamu perhatikan di sini. Oh, ini bentuknya cos, gitu ya. Kalau bentuk cos gimana? Nah, gini. Kamu perhatikan rumusnya. Tadi kan plus minus. Ini yang plus, yang ini minus. Kita masukkan dulu yang plusnya gimana? Oke, kita perhatikan sini. Cos 2x sama dengan cos 120 derajat. Oh, berarti kita ambil yang variabelnya aja ya. Oh, berarti 2x. Yang ini nggak usah lagi ditulis. Gitu ya. 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Itu untuk yang positif. Untuk yang negatifnya tinggal kasih aja tanda minus. Nah, kalau rumusnya ini kan adalah X, sedangkan di sini adalah 2X. Oh, berarti untuk menjadikan X,
pindah ruaskan saja. Kalau pindah ruas berarti apa? Membagi kan? Oh, untuk yang ini nanti, ini ya, yang ini nanti agar dia menjadi X berarti semuanya dibagi. Kita bagi dengan berapa? Bagi dengan 2 gitu ya. Oke, kalau bagi 2 berarti 120 derajat itu bagi 2 berapa? 60. Ya. Kemudian yang ini 360 bagi 2 berapa? 180 gitu ya. Atau kasih aja tandanya minus untuk yang A-nya gitu. Oke, lanjut. Ya. Nah, untuk yang positif dulu ya. Kita mulai dari K sama dengan 0. Ketika 0, masukkan ke sini. Oh, berarti dia sama dengan 60 derajat. 60 ya, ini kan 0. Kemudian kalau 1 gimana? Kalau 1 berarti masukkan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, hasilnya adalah 240. Oke. Kalau K2 maka 60 derajat tambah 2 kali 180 derajat sama dengan 420 derajat. Oh, sudah besar ya. Bolehkah sama dengan 3? Nggak usah lagi, karena terlalu besar. Oke, nah bagaimana kalau minus ya? Kalau minus gimana? Kalau seandainya kita ambil min 1. Oh, kalau kita min 1, kita gantikan ini min 1 ya. Min. Berarti dia min 180. Berarti 60 dikurang 180. Itu berapa? Sama dengan berarti minus ya, minus 120. Oh, nggak mungkin juga, makanya nggak dipakai gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang negatif. Untuk yang negatif sama, ketika dia 0, maka ini 0 ya, berarti min 60 derajat nih, min sudah. Jadi nggak usah lagi nih yang min 1, karena pasti minusnya Pak, makin jauh. Kemudian K sama dengan 1, masukkan min 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat, maka hasilnya 120 derajat. Nah, bagaimana kalau 2? Kalau 2, gimana kalau 2? Bisa nggak kalau dia 2? Oke, kalau seandainya 2, berarti kan di sini jadi berapa? 360. Berarti dia min, bisa ya, harusnya bisa ini. K sama dengan 2. Ya, kalau K-nya sama dengan 2, maka hasilnya itu kita hapus aja dulu yang di atas ya, kita hapus, yang ini kita hapus dulu biar tidak keliru ya. Kalau 2 berarti di sini kan min 60 nih, 60 derajat ditambah min ya, ini min 2 kali 10 berapa? 360 derajat ya. Oke. 360 derajat. Oke. Oh, kalau dia 360 derajat berarti ini berapa nih? 300 derajat. Oh, bisa. Iya, berarti bisa. Kita tambah aja ya nanti ya. Berarti 300 derajat. Nah, kalau dia 3 gimana? Kalau dia 3, kalau 3 berarti 180 derajat dikali 3 ya. Kalau 3 berapa? 540. Oh, ketinggian, nggak usah. Itu ketinggian ya. Kemudian sekarang baru kita tentukan, lihat soalnya apa? Dari 0 sampai 360 derajat kan? Oke. Kalau dari 0 sampai 360 derajat kita perhatikan saja di sini mana yang bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil yang mana saja? Adalah 60 dong. Oke, 60 ya. Ini 60. Oke, kita masukkan. Iya, ada 60. Ada 60. 20. Iya, masuk juga. Ini apa? Ini enggak masuk ya, karena lebih dari 360. Kemudian ini juga enggak ya. Kemudian 120. Nah, ini kita masukkan. Oke. Oke, berarti sorry, masih ada lagi ya. Ini tadi. Ya, jadi yang ini keliru. Ini keliru. Hasilnya adalah apa saja? Yaitu 60 derajat. Oke, kemudian urutkan ya. Kemudian berapa? 120.
120 derajat. Kemudian berapa lagi nih? Kemudian 240. Ya, 240 derajat. Dan yang terakhir berapa? Iya, 300 ya. 300 derajat. Tuh. Oh, berarti hasilnya adalah ada 4 besar sudut yang masuk yang memenuhi dari 0 sampai 360. Kalau seandainya ini tidak sampai 360 atau mulainya dari misalnya 180 nih, mulainya dari 110 sampai 360, berarti untuk yang 60 dan 120 itu tidak diikutkan. Jadi ikuti saja yang diantaranya yang masuk gitu. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke, nah sekarang tan. Kalau tan bedanya dengan yang sin dan cos, itu hanya ada satu rumusnya, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, kita langsung ke contoh ya. Contohnya adalah tentukan penyelesaian persamaan tan 3X dikurang 45 derajat sama dengan tan 60 derajat. Lah, yang ini gimana ya? Karena yang ini dia nggak lagi x-xan lagi, dia tuh sudah ada bentuk persamaannya gitu ya, 3x. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Kita lihat berikutnya. Oke, jangan takut, jangan keliru, yang penting lihat tan kan. Oke, kalau lihat tan gimana? Ini kan persamaan nih, ini tan, ini tan. Oke, berarti dia masuk ke rumus X sama dengan A ditambah K dikali 180 derajat. Ini tadi berarti ini adalah X kan? Kita masukkan sini, 3X min 45 derajat sama dengan 60. A-nya kan? Ini adalah A. Oke, A 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, itu bedanya ya. Kalau sebelumnya itu 360 semua, kalau di tan itu 180 derajat. Itu rumusnya. Nah, sekarang untuk menyamakan dengan rumus ini, berarti kan dia harus mensisakan hanya X. Artinya, selain dari X ini, pindah ruaskan. Oh, berarti ini pindah. Oke, minus pindah jadi positif. Oke, berarti tinggal 3X saja kan. Nah, setelah itu, yang ini tambahkan aja ini. Tambahkan karena bisa 105 ditambah K dikali 180 derajat. Nah, di sini masih ada 3 ya. Oh, berarti semua ini kita bagi dengan berapa? Dengan 3. Oke, kalau bagi 3 berarti di sini berapa? Yang ini 35. Oke. Yang ini jadi 60. Nah, berarti kita sudah dapat persamaannya. Sekarang kita bagaimana menentukan penyelesaiannya. Oke, kita lanjut. Oke, ini tadi bentuk persamaannya sudah diketahui. Ini, ya. Sekarang K, kita mulai dari berapa? 0. Ketika 0 masukkan, berarti ini 35 derajat ya. Kalau 1, dia 95. Kalau dia 2, dia di 155. Oke, kalau 3, 215. Oke, ini 275. Kalau dia di 5, 335 ya. Kalau dia di 6. Kalau 6 berarti dia di berapa nih? Di 395 ya. Kalau dia di 6, kalau seandainya ini kita tambahkan lagi K-nya sama dengan 6, maka dia menghasilkan nilai 395 derajat. Oh, berarti terlalu besar, melebihi dari 360 derajat. Berarti cukup sampai sini aja. Oke, sekarang lihat. Kalau kita lihat di sini, oh banyak berarti ya. Oh, sekarang kita perhatikan saja yang memenuhi. Yang memenuhi ini kan ditanyanya dari 100 sampai 300. Ya kan? Kalau 35 masuk nggak? Enggak. Berarti kalau kurang dari 100 dong. Yang ini tidak. Ini masuk nggak? 155. Iya, masuk. Ini masuk ya. Kemudian mana lagi nih? Ini 215. Masuk? Iya, masuk. Yang ini masuk nggak? Iya, ini. Oh, yang ini tidak juga. Karena lebih dari 300.
Oh, berarti ada 3 dong. Oke. Nah, yang ini keliru juga ya. Jadi jawabannya adalah ini. 155 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Nah, itulah himpunan penyelesaiannya. Paham? Ngerti ya? Nah, next kita kembalikan lagi coba. Nah, bagaimana Pak kalau seandainya di sin, cos, atau dan tan itu untuk yang bentuk sama dengannya di sini itu bukan bentuk besar sudut, tapi bentuk nilai. Gimana nih? Misalnya gini ya, misalnya tan X misalnya sama dengan dari berapa misalnya? Dari akar 3, misalnya akar 3. Nah, kalau dari akar 3 gimana nih kalau ada akar 3? Rubah dulu nih. Ini kan nilai perbandingan, makanya kalian harus paham tabel nilai perbandingan trigonometri di kelas 10. Ubah dulu, akar 3 itu nilai dari besar sudut tan berapa, atau kalau di sini sinnya, sin adakah sin akar 3? Nah, itu. Dan cos juga. Biasanya kalau akar 3 hanya di tan ya. Akar 3 itu berapa? Akar 3 itu di 60. Nah, seperti itu. Jadi ubah dulu. Nggak boleh dia langsung, kalian jadikan bentuk persamaan seperti ini. Misalnya ini akar 3, kalian jadikan sini akar 3 gitu. Nggak boleh. Karena yang di sini A itu adalah apa? A itu adalah besar sudut. Jadi bukan bentuk nilainya, tapi besar sudut. Gitu. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tugas pertama. Nah, tugas pertama ini nanti kamu kerjakan di pertemuan kedua minggu ini. Jadi, besok itu kalian tugasnya hanya mencatat, merangkum materi tentang trigonometri untuk persamaannya saja dulu ya. Nah, untuk persamaan ini. Jadi, kalian catat di buku catatan dengan rapi tentang persamaan trigonometri. Kapan Pak nyatatnya? Mencatatnya pada saat kalian berada di sekolah. Kemudian, untuk yang sesi pertama, itu kumpulkan di meja saya. Untuk yang sesi kedua, itu nggak usah, karena ada asisten yang melihat kondisi kalian di sana. Kemudian untuk tugas yang tadi, itu nanti hari berikutnya. Nanti saya kasih tahu lagi lebih lanjut apa tugas yang harus kalian kerjakan. Untuk minggu depan kita akan pelajari identitas trigonometri dan seterusnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa ajukan di grup Facebook Messenger kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.